Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-28, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, seorang perawan sekaligus pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus mengecam kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia mengecam mereka dengan kata celakalah, yang mengandung juga ungkapan marah karena kedegilan hati mereka. Yesus kecewa dan marah karena para pemimpin agama itu gagal dalam mendengarkan firman Tuhan dan mereka keliru dalam membimbing jemaat ke jalan Tuhan. Dan Yesus marah serta kecewa terhadap para ahli Taurat karena mereka yang mempelajari kitab-kitab dan hukum-hukum Musa dan merupakan ahlinya, mereka membagi-bagi ke-10 perintah Tuhan menjadi beragam peraturan kecil. Mereka begitu asiknya mempelajari kitab dan hukum, namun tidak menghidupinya, malahan membawa para jemaat ke dalam tumpuan aturan yang begitu berat dijalankan, padahal hal terpenting yang diinginkan Tuhan, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama, malah diabaikan. Bukannya membimbing jemaat kepada Tuhan, mereka malah membawa mereka ke jurang kehancuran rohani. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggunakan contoh persepuluhan untuk menunjukkan seberapa jauh mereka telah gagal memahami tanda. Allah telah memerintahkan persepuluhan dari buah pertama kerja seseorang sebagai ungkapan syukur dan hormat atas lawatannya bagi umatnya. Ulangan 14 ayat 22, Imamat 27 ayat 30. Namun para ahli Taurat memanjangkan secara ekstrim aturan perpuluhan sampai pada hal-hal yang tidak penting. Misalnya tanaman kecil dengan ukuran perhitungan matematis yang begitu besar. Mereka memperhatikan dengan sangat teliti hal-hal yang tidak penting, sedangkan hal yang penting seperti merawat orang miskin dan lemah diabaikan. Yesus menegur mereka karena hati mereka tidak benar. Mereka penuh dengan kebanggaan diri dan penghinaan bagi orang lain. Mereka menempatkan beban yang tidak diperlukan kepada orang lain, sementara mengabaikan tindakan-tindakan yang menunjukkan amal kasih, terutama kepada yang lemah dan miskin. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga membandingkan dengan kuburan tanpa tanda. Menurut Bilangan bab atau pasal 19 ayat 16, jika orang menyentuh sedikit saja kuburan orang mati akan membuat orang itu najis selama 7 hari. Yesus ternyata membalikkan keadaan itu dengan menyatakan bahwa jika orang-orang datang kepada orang-orang Farisi, orang-orang lain itu juga akan najis karena dikotori oleh doktrin palsu buatan orang-orang Farisi. Farisi menulari orang lain dengan ide-ide yang salah tentang Allah, karena orang-orang Farisi tak bertanda.
maka orang lain tidak mengenali kebusukan di dalamnya dan tidak menyadari bahaya kontaminasi spiritualnya. Orang-orang Farisi mungkin menganggap tuduhan Yesus sebagai penghinaan ganda. Mereka tidak hanya dianggap najis secara rohani karena mereka menolak firman Allah, tetapi juga karena mencemari orang lain dengan ragi mereka yang berbahaya. Saudara-saudari yang terkasih, apa inti dari pelajaran Yesus ini? Esensi dari perintah Allah adalah kasih. Kasih kepada kebaikan yang terutama, yaitu Tuhan Allah, dan kasih kepada sesama yang diciptakan dalam gambar dan citra Allah. Allah adalah kasih, dan segala yang dilakukannya berasal dari kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan adalah tak bersyarat dan secara keseluruhan diarahkan untuk kebaikan bagi orang lain. Kasih sejati akan merangkul dan mengangkat beban-beban yang diderita orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Apakah Anda mau membantu sesama dalam meringankan beban mereka? Tuhan memberikan kepada kita rahmat yang mencukupi setiap hari untuk mengasihi seperti Dia mengasihi dan untuk meringankan beban sesama sehingga mereka pun bisa mengalami rahmat dan kasih Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bakarlah hatiku dengan kasih-Mu agar aku selalu mengejar apa yang terbaik bagimu. Bebaskan hatiku dari keegoisan diri, sehingga hatiku memiliki ruang untuk kebaikan. Belas kasihan kepada setiap orang yang aku kenal dan aku jumpai. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.